Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Kali ini kami akan menjelaskan materi biografi tentang Ibnu Khaldun. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Indriani Dwi Artanti. Saya Andi Sindi Melviana Dewi. Saya Nadira Syahrani. Berikut adalah penjelasan biografi dari kelompok kami. Biografi Ibnu Khaldun. Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami atau yang sering kita kenal dengan Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah. Tempatnya pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, ekonomi modern, histografi, dan sejarah muslim pada abad ke-14. Beliau adalah sejarawan yang berasal dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang tinggi. Tragedi menimpa keluarga Ibnu Khaldun muda ketika kedua orang tuanya meninggal selama wabah antar benua yang melanda Tunis pada 1348 sampai 49 Masehi. Ini membuatnya menjadi yatim piatu pada usia 17 tahun. Ketika berusia 32 tahun, Ibnu Khaldun pergi ke Bogi. Ibnu Khaldun menikah di usia muda dan memiliki anak. Namun tragedi yang mengerikan berulang ketika pada tahun 1384, sebuah kapal yang membawa istri dan anak-anaknya tenggelam di lepas pantai Alexandria. Selama bertahun-tahun terakhirnya, dia lebih fokus pada menulis dan tidak banyak berpartisipasi pada kegiatan politik. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah Muqaddimah. Dia juga dikenal sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang mencatat pandangan awal tentang sejarah universal. Beberapa pemikiran modern menganggap karya tersebut sebagai karya pertama yang berhubungan dengan filsafat, sejarah, atau ilmu sosial sosiologi, demonstrasi, histografi, sejarah budaya, Darwinisme sosial, Marxisme, dan ekonomi. Ibnu Khaldun menghabiskan tahun ke tahun terakhirnya di Mesir dan meninggal pada 19 Maret 1406 di Kairo. Dengan penuh kehormatan dari negara dan bangsanya, Ibnu Khaldun dikebumikan di pemakaman kaum Sufi di luar kota Kairo yang megah itu. Karya-karya Ibnu Khaldun selain kitab Muqaddimah ialah kitab Al-Albar yang terdiri dari 7 jilid, ditulis pada akhir tahun 766 sampai 780 Hijriah. Ada juga kitab Al-Ta'arif karya Ibnu Khaldun yang berisi tentang biografi Ibnu Khaldun mulai dari lahir sampai tahun 797 Hijriah. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah ekonomi Islam. 1. Teori produksi. Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. A. Tabiat manusia dalam produksi. Menurutnya, pada satu sisi manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya jelas, yaitu produksi. Karena manusia dapat dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upaya mencari penghidupan dan perhatian pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Sedangkan pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia dapat mencapai produksi dengan tanpa usahanya sendiri seperti melalui perantara hujan yang menyuburkan ladang. Kendati demikian, hal ini sifatnya pendukung saja. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan produksi yang berasal dari tenaga manusia. B. Organisasi sosial dan produksi. Melakukan produksi bagi manusia sangat penting. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia juga harus memproduksi makanannya.
karena hanya dengan tenaganya ia tetap bisa mendapatkan makanan. Namun manusia tidak dapat melakukannya sendiri, dapat memproduksi makanan sendiri yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jika ingin bertahan, maka ia harus mengorganisasikan tenaganya melalui modal, keterampilan. Operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerjasama dari banyaknya orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan. Kemudian, setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerjaan. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan operasi sederhanalah orang yang terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik pula. C. Organisasi internasional dari produksi. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan pada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduk setempat. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Semakin banyak populasi yang aktif, maka semakin banyak pula produksinya. Sejumlah surplus barang yang dihasilkan dapat kiranya diekspor, dan dengan demikian akan meningkatkan kemakmuran daerah setempat. Pada bagian ini, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan dalam barang dan jasa menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, serta naiknya gaji yang dibayarkan kepada para pekerja yang terampil. Di sini dapat dilihat uraian teori Ibnu Khaldun yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan akan menciptakan penawaran. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri, yang pada gilirannya akan menciptakan permintaan yang akan bertambah. Menurutnya, semakin berkembang suatu negara, maka semakin banyak pula modal intelektual dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Bagi orang terampil, akan ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup di negeri itu. Karena ini akan meningkatkan modal dan infrastruktur intelektualnya. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun yang kedua, yaitu teori nilai, uang, dan harga. Untuk teori nilai, bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Demikian pula kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut. Akan tetapi, ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan juga neraca pembayaran yang sehat. Kedua hal ini sangat terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. Untuk teori uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun tidak sesempurna sekarang. Sekalipun ukuran kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki. Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua pihak sebagai tender legal dan penerbitannya pun harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Di mata Ibnu Khaldun, dua logam yang dalam hal ini emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Untuk teori harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi tanpa adanya paksaan. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara, karena hal ini akan merusak insentif bagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teori ketiga, yaitu teori distribusi. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur gaji, unsur laba, dan unsur pajak. Unsur gaji. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen. Nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Gaji merupakan unsur utama dari harga-harga barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Yang kedua adalah laba. Laba adalah imbalan jasa bagi pedagang. Laba merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun selisih ini bergantung pada hukum persamaan permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Hal ini telah dipraktikkan dalam sistem ekonomi global dengan prinsip modal sekecil mungkin dan hasil laba sebesar mungkin. Yang ketiga ada pajak. Pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Negara merupakan faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjaannya yang akan mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Menurunnya pembelanjaan negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dan dalam penerimaan pajak. Jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk. Yang keempat ada teori siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga semakin besar populasi, semakin besar pula permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Hal ini dapat dicermati adalah populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Nah, siklus keuangan publik. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran sangat penting. Dengan pengeluaran, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Pada satu sisinya, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan negara, mustahil terjadinya populasi yang besar. Yang kedua, perpajakan. Perekonomian yang makmur diawali suatu pemerintah menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah. Sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dan dengan tarif yang lebih tinggi. Alasannya karena rakyat mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam kemakmuran mereka, mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran.
Jika dibandingkan antara pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun dengan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, ada beberapa perbedaan yang timbul dari hasil pemikiran ekonomi Islam tersebut. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi Islam ini menyangkut ke segala aspek, mulai dari kehidupan manusia hingga negara. Manusia sebagai tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang sangat dibutuhkan agar barang tetap tersedia, dan manusia pula yang akan menyalurkan barang tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia lain. Kegiatan ini bisa dibilang seperti jual beli. Penentuan harga dalam jual beli ditentukan dengan penawaran dan permintaan di mana kedua belah pihak tidak merasa terpaksa. Penjual mendapat keuntungan dan pembeli tidak merasa rugi. Pasar yang mereka tempati akan menyalurkan pajak kepada negara sehingga negara mempunyai penghasilan. Nah, perbedaannya pada masa Khulafaur Rasyidin, pemikiran ekonomi Islam ditujukan untuk keberlangsungan negara sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berdagang, harta yang mereka punya sebagian harus dikeluarkan untuk membayar zakat bagi umat muslim, kharj, usr, dan pungutan dana dari yang non-muslim, harta rampasan perang, tanah taklukan, pajak, dan lain-lain, yang dijadikan sebagai pendapatan negara. Meskipun tanah taklukan dijadikan pendapatan negara, masyarakat di daerahnya masih dapat mengelola tanah tersebut. Jadi, pendapatan negara bukan hanya dari hasil pajak pasar saja. Praktek ekonomi Islam yang dilakukan pada masa Daulah Umayyah adalah penggunaan Baitul Mal yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk masyarakat umum dan para pangeran. Selain itu, ada pencetakan mata uang, mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir, menyantuni fakir miskin, dan menerapkan otonomi daerah. Praktek ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah pada sektor pertanian, yaitu peringanan pajak hasil bumi, penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan dan kanal. Sementara untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintah membuat sumur-sumur, membangun tempat-tempat peristirahatan para kafilah dagang, dan mendirikan berbagai armada dagang, serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. Khalifah Harun al-Rasyid membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara.